Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi keuangan menengah 2, yaitu Revenue Recognition, yang beranggotakan Beatrice Alicia Maharani, Nada Yasha, dan Linda Lestari. Yang pertama itu ada Fundamental of Revenue Recognition. Lalu ada New Revenue Recognition Standard, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset kewajiban, perusahaan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak memulai transaksi pendapatan, yaitu kontrak menunjukkan ketentuan transaksi, lalu memberikan pengukuran pertimbangan, dan menentukan janji yang harus dipenuhi. Lalu ada Key Concept of Revenue Recognition. Mengakui pendapatan untuk menggambarkan transfer barang atau jasa kepada konsumen dan jumlah yang mencerminkan pertimbangan yang diterima atau diharapkan diterima oleh perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Ada 5-step process for revenue recognition. Yang pertama ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Ketiga, tentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi kewajiban kinerja terpisah. Kelima, mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Prinsipalnya mengakui pendapatan dalam periode akuntansi ketika kewajiban kinerja dipenuhi. Lalu yang kedua ada 5-step process revisit. Step 1 itu ada identifying the contract with customer. Kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan, dapat dalam bentuk tertulis lisan atau tersirat dari praktek bisnis adat. Itu ada 4, yaitu pendapatan tidak dapat diakui sampai ada kontrak. Lalu, kedua, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pertimbangan dan menanggung kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa. Ketiga, hak dan kewajiban kinerja menimbulkan aset bersih dan kewajiban bersih. Keempat, perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban kontrak sampai salah satu atau kedua belah pihak melaksanakan kontrak tersebut. Step 2 ada spared performance obligation. Kewajiban kinerja adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Sebuah produk atau layanan menjadi berbeda jika pelanggan mampu mendapatkan keuntungan dari barang jasa sendiri atau bersama dengan sumber lain yang tersedia. Tujuannya adalah menentukan apakah sifat dari janji perusahaan untuk mentransfer barang dan jasa individu kepada pelanggan untuk mentransfer item gabungan atau item di mana barang jasa individu sebagai input. Lalu step 3 ada determining transaction price. Harga transaksi itu ada 3, yaitu jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan. Lalu dalam satu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju atau membayar dengan jumlah yang tetap. Ketiga, kontrak lain perusahaan harus mempertimbangkan, yaitu pertimbangan variabel, nilai waktu dari uang, pertimbangan non tunai, dan pertimbangan dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan. Lalu ada pertimbangan variabel, itu dibagi dua, harga tergantung pada secara mendatang, yaitu mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kinerja, atau royalti. Lalu yang kedua ada perusahaan jumlah pendapatan yang harus diakui, yaitu nilai yang diharapkan, jumlah yang paling mungkin. Selanjutnya ada pertimbangan variabel. Perusahaan hanya mengalokasikan pertimbangan variabel jika dipastikan secara wajar bahwa perusahaan akan berhak atas jumlah tersebut. Perusahaan hanya mengenali pertimbangan variabel jika kondisinya pertama mereka memiliki pengalaman dengan kontrak serupa dan mampu memperkirakan jumlah pendapatan kumulatif. Lalu
Jika perusahaan berdasarkan pengalamannya, mereka tidak mengharapkan pembalikan pendapatan yang signifikan yang telah diakui sebelumnya. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dibatasi. Selanjutnya ada time value of money. Ketika kontrak atau transaksi penjualan melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan. Yang pertama, bunga yang masih harus dibayar atas pertimbangan yang harus dibayar dari waktu ke waktu. Lalu ada nilai wajar ditentukan baik dengan mengukur imbalan yang diterima atau dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga yang diperhitungkan. Lalu jika laporan perusahaan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Selanjutnya ada estimating variable consideration. Nilai yang diharapkan itu adalah jumlah tertimbang probabilitas dalam kisaran jumlah pertimbangan yang memungkinkan. Jumlah yang paling mungkin merupakan satu-satunya jumlah yang paling mungkin dalam rentang hasil pertimbangan yang memungkinkan. Lalu ada journal entries for time value of money. Untuk jurnal itu untuk yang pertama untuk merecord revenue-nya, ada receivables di debit terhadap sales revenue di kredit, dan COGS di debit terhadap inventory di kredit. Lalu untuk record interest-nya atau bunga, ada receivables di debit dan interest revenue di kredit. Lalu, kita masuk ke pertimbangan non-tunai. Di sini ada barang, jasa, atau pertimbangan non-tunai lainnya. Biasanya perusahaan, kadang menerima kontribusi seperti sumbangan atau hadiah. Pelanggan terkadang menyumbangkan barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai pertimbangan atas barang yang disediakan atau jasa yang dilakukan. Perusahaan umumnya mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari apa yang diterima. Pertimbangan dibayar atau hutang kepada pelanggan. Ini mungkin termasuk diskon, atau rabat volume, kupon, produk gratis, atau layanan lainnya. Secara umum, unsur-unsur tersebut mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan menjadi diakui. Untuk jurnal ya, jika pelanggan memenuhi ambang diskon, maka ada cash di debit terhadap account receivable di kredit. Lalu jika pelanggan gagal memenuhi ambang batas diskon, ada cash di debit terhadap account receivable di kredit dan sales discount forfeited di kredit. Nah, selanjutnya step 4 adalah allocating transaction price to separate performance obligation. Berdasarkan nilai wajar relatif yang ada. Ukuran terbaik dari nilai wajar merupakan berapa perusahaan dapat menjual barang atau jasa secara mandiri. Jika tidak tersedia, maka perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka mengenai harga barang atau jasa yang mungkin dijual sebagai unit mandiri. Untuk journal entries-nya, yang pertama untuk mencatat sales revenue dan service revenue. Pertama itu ada cash di debit terhadap kreditnya ada service revenue, lalu unearned service revenue dan sales revenue. Lalu untuk mencatat COGS, di debitnya ada COGS terhadap inventory di kredit. Lalu untuk recognized revenue-nya, ada unearned service revenue di debit terhadap service revenue di kredit. Selanjutnya di step 5, recognizing revenue when or as each performance obligation is satisfied. Ini perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Perubahan indikator kontrolnya itu ada jika perusahaan berhak atas pembayaran aset. Lalu perusahaan telah mengalihkan hak milik resmi ke aset. Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Pelanggan memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dan pelanggan telah menerima asetnya. Untuk mengakui pendapatan dari kewajiban kinerja waktu ke waktu, pengukuran kemajuannya menuju penyelesaian itu dengan metode untuk mengukur kemajuan harus menggambarkan
pengalihan kendali dari perusahaan ke pelanggan. Lalu yang paling umum juga metode biaya ke biaya dan unit of delivery. Selanjutnya, tujuan metode adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai tambah. Untuk perusahaan memenuhi kewajiban kinerja baik pada suatu titik waktu atau selama periode waktu tertentu, perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu jika salah satu kriteria di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, pelanggan menerima dan menggunakan keuntungan seperti yang dilakukan penjual. Lalu, pelanggan mengontrol aset saat dibuat, perusahaan tidak memiliki alternatif penggunaan asetnya. Selanjutnya, kita masuk ke sub ketiga, yaitu accounting for revenue recognition issues. Yang pertama ada sales return and allowances. Di sini hak pengembalian diberikan untuk produk karena berbagai alasan, seperti ketidakpuasan terhadap produknya. Perusahaan biasanya mengembalikan produk menerima kombinasi seperti ini. Pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang sudah dibayarkan. Lalu ada kredit yang dapat diterapkan untuk jumlah yang terhutang atau yang akan terhutang kepada penjual. Lalu produk lain sebagai gantinya. Untuk journal entries-nya, yang pertama untuk mencatat sales return-nya, yaitu ada sales return and allowances di debit terhadap accounts receivable di kredit, dan return inventory di debit terhadap share gains di kredit. Lalu, untuk mencatat expected sales return-nya, ada sales return and allowances di debit terhadap allowance for sales returns and allowances di kredit. Lalu, selanjutnya untuk mencatat expected return of G1 sales, itu ada estimated inventory return yang ada di debit terhadap LGS terhadap di kredit. Semua penjualannya itu dalam bentuk kredit. Lalu ada repurchase agreement. Ini memungkinkan perusahaan untuk mentransfer aset ke pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau hak tanpa syarat atau opsi panggilan untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali lebih besar dari atau sama dengan harga jual, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan. Journal entry-nya yang pertama untuk mencatat financing. Itu cash di debit pada liability kepada company yang dituju di kredit. Terus untuk mencatat interest atau bunga, itu interest expense di debit sama liability kepada company yang menerima itu di kredit. Sama untuk record retirement, itu liability to company di debit dan cash di kredit. Lalu ada bill and hold arrangement. Ini tuh kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk sampai suatu saat di masa depan. Hasilnya, ketika pembeli belum siap menerima pengiriman, tetapi menerima hak milik dan menerima tagihan. Jurnalnya untuk record the bill and hold sales, itu account receivable di debit pada sales revenue di kredit. Dan untuk mencatat COGS-nya, COGS di debit dan inventory di kredit. Lalu principal agent relationship. Ada kewajiban kinerja pokok, yaitu menyediakan barang atau melakukan layanan untuk pelanggan. Terus ada kewajiban kinerja agen, adalah mengatur pokok untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, pendapatan agen adalah jumlah komisi yang diterima. Lalu ada consignments. Produsen atau grosir mengirimkan barang tetapi mempertahankan hak milik atas barang tersebut sampai barang tersebut dijual. Pengirim atau produsen atau juga grosir mengirimkan barang dagangan ke penerima atau dealer yang bertindak sebagai agen pengirim dalam menjual barang dagangan. Pengirim mendapat untung dari penjualan. Membawa barang dagangan sebagai inventaris. Penerimaan barang membuat atas penjualan. Nah, ini jurnalnya ada untuk consignor sama consignee. Consignor itu
penjualnya, consignee ini yang produsennya. Untuk record shipment, si consigner itu mencatat inventory consignment di debit pada finished good inventory di kredit. Consignee nggak mencatat apa-apa. Terus kalau ada sales, consignee mencatat cash di debit pada payable to consigner. Tapi consigner nggak mencatat apa-apa. Terus untuk merecord notification of sales and expense and remittance of amount due. Consigner mencatat cash, advertising expense, dan commission expense di debit pada revenue from consignment sales di kredit. Kalau consignee mencatat payable to consigner di debit pada receivable from consigner, commission revenue, dan cash di kredit. Lalu yang terakhir untuk record adjustment of inventory on consignment for cost of sales. Kalau consignee nggak mencatat apa-apa, tapi consigner mencatat cost of goods sold di debit dan inventory consignment di kredit. Lalu ada warranties. Warranties ini ada dua. Yang pertama, produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak di waktu produk terjual. Garansinya sudah termasuk dalam harga jual dengan tipe jaminan-jaminan. Yang kedua, tidak termasuk dalam harga jual produk, tipenya layanan jaminan. Ini dicatat sebagai kewajiban kinerja tersendiri. Jurnal penjualan warranties yang untuk mencatat penjualan warranties itu cash di debit pada sales revenue dan unearned warranty revenue di kredit. Untuk mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan itu cost of goods sold di debit dan inventory di kredit. Untuk mencatat biaya warranties yang dikeluarkan, itu warranty expense di debit pada salaries and wages payable dan inventory parts di kredit. Lalu ada non-refundable upfront fees, itu pembayaran dari pelanggan sebelumnya. Ada yang dari pengiriman suatu produk sama performa suatu layanan. Umumnya berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, atau pengaturan barang atau layanan yang disediakan atau dilakukan di masa mendatang. Kebanyakan kasus, pembayaran di muka tidak dapat dikembalikan. Contohnya termasuk biaya keanggotaan di klub kesehatan dan biaya aktivasi telepon, internet, atau kabel. Lalu yang keempat ada presentation and disclosure. Kontrak aset and liabilities. Aset kontrak terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerja. Yang kedua, hak bersyarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi suatu kewajiban kinerja tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum dapat menagih pelanggan. Jurnalnya itu untuk merekod ketika delivery produk itu kontrak aset di debit, sales revenue di kredit. Terus untuk merekod menerima cash itu cash terhadap unearned sales revenue. Untuk merekod sales itu ada unearned sales revenue terhadap sales revenue. Untuk merekod COGS itu ada cost of goods sold terhadap inventory. Lalu ada kontrak modification. Yang pertama ada spare performance obligation. Dicatat sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu barang atau jasa yang dijanjikan berbeda, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan tidak saling bergantung dengan jasa yang lain. Lalu ada perusahaan berhak menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari suatu barang atau jasa yang dijanjikan. Jurnal computation readiness new contract itu ada original contract, lalu ada penambahan produk baru yaitu jadi total revenue. Lalu ada prospective modification. Dalam hal ini perusahaan harus memperhitungkan pengaruh perubahan periode, perubahan sebagai serta periode
mendatang jika perubahan mempengaruhi keduanya. Lalu ada tidak mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Di sini ada cost to fulfill a contract. Perusahaan membagi biaya pemenuhan biaya perolehan kontrak menjadi dua kategori. Pertama, mereka yang memunculkan aset, yang kedua yang dibebankan pada saat terjadinya. Lalu ada collectibility, yaitu resiko kredit bahwa pelanggan tidak dapat membayar sesuai dengan kontrak. Itu ada ketentuannya apakah suatu perusahaan akan dibayar tidak menjadi pertimbangan dan menentukan pengakuan pendapatan. Lalu jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidak sesuai dengan resiko kredit nasabah. Disclosures. Perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang hal-hal berikut, yaitu kontrak dengan pelanggan, penilaian yang signifikan, dan aktiva diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi suatu kontrak. Perusahaan yang menyediakan berbagai pengungkapan, yaitu pemilihan pendapatan, rekonsiliasi saldo kontrak, sisa kewajiban, biaya untuk mendapatkan suatu pemenuhi kontrak, pengungkapan kualitatif lainnya, dan penilaian dan perubahan signifikan di dalamnya. Pendapatan minimum tidak tunduk pada batasan pertimbangan vertikal. Lalu yang kelima ada long term construction contract. Di subbab ini, yang pertama ada revenue recognition over time. Kontrak jangka panjang seringkali menyatakan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli pada interval tertentu. Contohnya, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, perangkat keras, eksplorasi ruang angkasa. Lalu, sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya salah satu dari 3 kriteria ini terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat dari kinerja penjual seperti yang dilakukan oleh penjual. Lalu, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikontrol pelanggan sebagai aset dibuat atau ditingkatkan. Lalu juga kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Nah, percentage of completion method. Di sini mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Ukuran inputnya itu yang paling populer biasa digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah dasar biaya ke biaya, cost to cost. Nah, di sini ada beberapa formula. Yang pertama itu ada percent complete, yaitu cost incurred to date divided by most recent estimate of total cost. Lalu ada revenue or gross profit to be recognized to date, itu ada percent complete multiplied by estimated total revenue or gross profit. Lalu ada current period revenue atau gross profit, yaitu revenue atau gross profit to be recognized to date minus revenue or gross profit recognized in prior periods. Selanjutnya ada cost recovery atau zero profit method. Metode ini tuh untuk mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang terjadi, yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Jadi laba kotor baru diakui setelah semua biaya terjadi. Lalu ada long term contract loss. Kerugian dalam periode saat ini pada kontrak yang menguntungkan. Hanya dengan metode persentase penyelesaian, estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian periode berjalan dari laba kotor berlebih yang diakui pada periode sebelumnya. Lalu yang kedua ada kerugian pada kontrak yang tidak menguntungkan. Berdasarkan metode persentase penyelesaian dan pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui dalam periode berjalan seluruh kerugian kontrak yang diharapkan. Selanjutnya ada revenue recognition for franchise. Ada 4 jenis pengaturan waralaba yang telah berkembang. Yang pertama itu ada produsen dengan pengecer,
lalu ada produsen dengan grosir, lalu ada pengecer sponsor layanan, dan pengecer grosir. Nah, perusahaan waralaba itu memperoleh pendapatan dari satu atau dua sumber, yaitu penjualan waralaba awal dan aset atau layanan terkait, dan juga melalui biaya lanjutan berdasarkan operasi waralabanya. Nah, apa sih kewajiban kinerja terkait tadi? Itu ada hak untuk membuka usaha, penggunaan nama dagang atau kekayaan intelektual lain dari pemilik waralaba, dan juga layanan berkelanjutan, seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus itu juga menyediakan inventaris dan manajemen inventaris. Selanjutnya ada pemberi waralaba, biasanya mengenakan biaya waralaba awal dan biaya waralaba lanjutan. Biaya waralaba awal itu adalah pembayaran untuk membangun hubungan dan menyediakan beberapa layanan awal. Lalu ada biaya waralaba lanjutan diterima, kemudian sebagai imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh perjanjian, untuk memberikan pelatihan manajemen periklanan dan promosi, bantuan hukum, dan dukungan lainnya. Nah, journal entries-nya, yang pertama itu untuk mencatat agreement dan receipts upfront payment and not. Di sini di debit ada cash dan notes receivable terhadap kreditnya itu unearned franchise revenue, unearned service revenue, dan unearned sales revenue. Lalu yang kedua ada untuk mencatat satisfies the performance obligation yang memiliki relasi dengan hak franchise, training, dan equipment. Di sini jurnalnya ada unearned franchise revenue terhadap franchise revenue, lalu unearned service revenue terhadap service revenue, ada unearned sales revenue yaitu equipment terhadap sales revenue, lalu ada COGS terhadap inventory. Lalu untuk mencatat continuing franchise fees-nya, ada accounts receivable debit terhadap franchise revenue di kredit. Selanjutnya, untuk mencatat payment receive dan interest revenue, itu ada cash di debit terhadap notes receivable, yang kemudian dilanjutkan dengan notes receivable di debit terhadap interest revenue yang ada di kredit. Nah, recognition of franchise revenue over time ini tuh bergantung pada substansi ekonomi dari hak. Pemilik waralaba itu mungkin memberikan akses ke hak daripada mengalihkan kendali hak waralaba. Dalam hal ini, pendapatan waralaba itu diakui waktu, bukan pada suatu titik waktu. Nah, jurnalnya untuk perjanjian waralaba ditandatangani dan menerima pembayaran di muka itu cash terhadap unearned franchise revenue. Lalu jurnal untuk mencatat pendapatan di akhir itu unearned franchise revenue terhadap franchise revenue dan accounts receivable terhadap franchise revenue. Lalu ada pembahasan soal chapter 17. Yang pertama, exercise 17.3. Soalnya, pada 1 Januari 2019, Roosevelt Company membeli obligasi 12% dengan nilai jatuh tempo $500.000 seharga $537.907,4. Obligasi tersebut memberikan pemegang obligasi dengan imbal hasil 10%. Mereka per tanggal 1 Januari 2019 dan jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan bunga diterima 31 Desember setiap tahun. Model bisnis Roosevelt adalah memegang obligasi ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Instruksinya yang A, siapkan ayat jurnal pada tanggal pembelian obligasi. Yang B, siapkan jadwal amortisasi obligasi. Yang C, siapkan jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk 2019. Yang D, siapkan ayat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk 2020. Jawaban yang A, Jurnal Januari 2019 itu debt investment pada cash.
sebesar 573.907,4. Jawaban yang B, ini ada schedule of interest revenue and bond premium amortization. 12% bond sold to yield 10%. Pada tanggal 1 Januari 2019 itu carrying amount-nya 537.907,4. Terus 3 kan mereka selalu dapat itu 31 Desember dari 2019 sampai 2023. Nah, cash receive-nya itu 60.000. Terus itu sama sampai 2023. Nah, terus interest revenue itu kan 10%. Jadi dari carrying amount dikali sama 10%. Terus abis itu premium amortize-nya itu selisih dari cash receive dikurang sama interest revenue. Jadi ini 60.000 dikurang 53.790,74, hasilnya 6.209,26. Nah, carrying amount-nya didapat dari 537.907,4 dikurangin sama premium amortize-nya. Terus itu lanjut terus sampai terakhir di 31 Desember 2023. Carrying amount-nya 500.000, kayak yang udah ada di soal tadi. Kan harganya 500.000 gitu. Terus yang C jawabannya jurnal untuk Desember 31 2019. Itu cash sebesar 60.000 sesuai sama di schedule. Terus kreditnya debt investment sama interest revenue. Debt investment-nya 6.209,26, interest revenue-nya 53.790,74. Untuk jurnal yang D, itu Desember 31 2020 juga sama jurnalnya, masih mengacu pada schedule yang sebelumnya. Jurnalnya itu cash-nya 60.000, debt investment-nya 686.830,19 di kredit, dan interest revenue-nya 53.169,81 di kredit. Terus yang kedua ada exercise 1711. Soalnya pada tanggal 31 Desember 2019, Zurich SA memberi Anda informasi berikut mengenai investasi perdagangannya. Ini ada investment atau tradingnya dari Stargate AG Shares dengan cost 20.000, fair value 19.000, dan loss-nya, unrealized loss-nya itu 1.000. Kalau dari Carolina Co Shares, cost-nya 10.000, fair value-nya 9.000, unrealized loss-nya 1.000. Factorman NV Shares, cost-nya 20.000, fair value-nya 20.600, unrealized gain-nya 600. Jadi total of portofolionya itu 50.000 untuk cost, 48.600 untuk fair value, dan 1.400 tapi loss. Terus di sini nggak diketahui previous fair value adjustment balance-nya. Jadi di sini untuk nge-adjust fair value-nya itu dikredit 1.400. Lalu selama tahun 2020 saham Carolina Co dijual seharga 9.500. Nilai wajar saham pada tanggal 31 Desember 2020 adalah saham Stargate 19.300 dan saham Factorman 20.500. Instruksinya, yang A, siapkan jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu yang B, jurnal untuk mencatat penjualan saham Carolina Co selama 2020. Dan yang C, jurnal penyesuaian diperlukan pada tanggal 31 Desember 2020. Jawabannya untuk jurnal Desember 31 2019 itu unrealized holding gain or loss pada income 1.400 di debit, terus kreditnya fair value adjustment 1.400. Terus yang B, selama 2020 itu jurnalnya cash di debit 9.500,
loss on sale of investment-nya 500 di debit, dari 10.000 dikurang 9.500 pada equity investment 10.000 di kredit. Terus yang C, pas 31 Desember 2020 di Stargate Corp-nya itu kan cost-nya 20.000. Nah, fair value-nya tadi 19.300 diketahui. Jadi, sekarang unrealized loss-nya 700. Terus Factorman cost-nya 20.000, terus fair value-nya tadi diketahui 20.500. Jadi, unrealized gain-nya 500. Nah, totalnya itu cost-nya 40.000, fair value-nya 39.800. Tapi di sini unrealized-nya itu loss 200. Terus ada previous fair value adjustment balance kan tadi 1.400. Nah, fair value adjustment-nya itu di debit, jadinya 1.200 dari 1.400 dikurang 200. Nah, jurnalnya fair value adjustment 1.200 dan unrealized holding gain or loss income 1.200 juga di kredit. Lalu soal dari E1719 yaitu Chen Group mengakuisisi 20% saham biasa CO Ltd pada 31 Desember 2019. Harga beli adalah 125 juta yuan untuk 50.000 saham. Cokart mengumumkan dan membayar dividen tunai 80 yen per saham dalam 30 Juni dan 31 Desember 2020. Chong melaporkan laba bersih sebesar 73 juta yuan untuk tahun 2020 adalah 2.700 yuan per saham pada 31 Desember 2020. Dimintanya itu siapkan jurnal entry untuk Chen di tahun 2009 asumsi bahwa Chen tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk investasi untuk diklasifikasikan sebagai perdagangan. Yang B, siapkan entry jurnal untuk Chen di tahun 2019 dan 2020 dengan asumsi bahwa Chen dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas Chow. Yang C, berapa jumlah investasi yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan menurut masing-masing metode ini pada tanggal 31 Desember 2020, apakah pengaruh terhadap laba bersih yang dilaporkan pada tahun 2020 menurut masing-masing metode ini. Next. Jawabannya yang A, di Desember 31, 2019 itu ada equity investment terhadap cash yaitu sebesar 125 juta. Di Juni 30 2020 itu ada cash terhadap dividen revenue yaitu sebesar 4 juta dari 50.000 dikali 80 yuan. Di Desember 31 2020 jurnalnya ada cash terhadap dividen revenue yaitu ya senilai 4 juta didapat dari 50.000 dikali 80 yuan. Fair value adjustment terhadap unrealized holding gain or loss income yaitu sebesar 10 juta didapat dari 2.700 yuan dikali 50.000 sama dengan 135 juta. Lalu dikurangi 125 juta jadi sisa 10 juta. Lalu jawaban yang B, Desember 31 2019 equity investment terhadap cash sebesar 125 juta. Di Juni 30 2020 cash terhadap equity investment senilai 4 juta didapat dari 50.000 dikali 80 yuan. Di Desember 31 2020, cash terhadap equity investment senilai 4 juta dan equity investment terhadap income statement senilai 14.600 didapat dari 20% kali 73 juta. Yang C itu ada fair value method dan equity method. Nah, itu ada yang pertama investment amount, it's statement of financial position. Tadi kan totalnya ada 135 juta di fair value method dan equity method senilai 131.600 didapat dari
125 juta ditambah 14.600.000 dikurangi 4 juta, dikurangi 4 juta lagi. Jadi totalnya 136.600.000. Lalu ada dividend revenue, income statement, di fair value method itu ada 8 juta dan equity methodnya itu ada 0. Lalu ada analyze holding again income statement, di fair value method itu ada 10 juta, di equity method kosong. Lalu revenue for investment, income statement, di fair value method itu kosong dan equity method itu ada 14.600.000. Di problem 17.3, di mana Cardinal Pascorp membawakan akun dalam buku besar yang disebut investment yang berisi debit untuk pembelian investasi dan tanpa kredit dengan uraian berikut. Di Februari 1, 2019, Sarpova Company Ordinary Shares itu 100 par dan 200 shares itu senilai 37.400. Di April 2019, government bonds 11%, sejak April 2025 interest payable, dan April dan Oktober itu ada 110 bonds dan 1.000 per each, itu totalnya 110.000. Di Juli 2019, McGrath Company 12% bonds per $50.000, dari Maret sampai Maret 2019 membayar 104 plus accrued interest payable annual on March 2039 senilai 54.000. Lalu ditanya instruksinya, siapkan entry yang diperlukan untuk mengklasifikasikan jumlah ke dalam akun yang tepat dengan asumsi bahwa PAS berencana untuk secara aktif mengelola investasi ini. Lalu yang B, dua jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayarkan pada 31 Desember 2019. Dan C, nilai wajar investasi pada tanggal 31 Desember 2019. Sarapova itu ada $31.800, government bonds itu ada $124.700, McGrath Company itu ada $58.600. Entry apa jika ada yang akan Anda rekomendasikan untuk dibuat? Lalu yang D adalah obligasi pemerintah tersebut dijual pada tanggal 1 Juli 2020 seharga $119.200 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Berikan entry yang benar. Untuk yang A, jurnalnya adalah equity investment sebesar 37.400 di debit, debt investment sebesar 162.000 di debit yang didapatkan dari $110.000 ditambah $52.000, lalu interest revenue sebesar 2.000 didapatkan dari $50.000 dikali 0,12 dikali 4/12. Lalu terhadap investment di kredit sebesar 201.400. Untuk jawaban yang B, itu Desember 31, 2019, interest receivable, jurnalnya interest receivable terhadap interest revenue. Untuk nominalnya sebesar 8.025, didapat dari yang pertama, accrued interest 50.000 dikali 0,12 dikali 10/12 didapatkan $5.000. Lalu ada accrued interest lagi $110.000 dikali 0,11 dikali 3/12 didapatkan 3.025. Lalu hasilnya tadi 5.000 ditambahkan dengan 3.025 didapatkan $8.025. Lalu untuk yang C, pada tanggal Desember 31, 2019, investment portfolio. Investmentnya ini Sarapova Company Shares itu cost-nya $37.400, fair value-nya $31.800, lalu unrealized gain or loss-nya didapatkan 5.600 plus. Lalu government bonds-nya ada $110.000 cost-nya, fair value-nya $124.700, lalu
dia gain 14.700. McGrath Company cost-nya 52.000 didapatkan dari 50.000 dikali 1,04. Nah, lalu fair value-nya 58.600 dan dia gain unrealized gain-nya 6.600. Jadi dapatkan total cost sebesar $199.400, fair value-nya sebesar $215.100 dan 15.700 unrealized gain. Untuk previous fair value-nya tidak ada dan didapatkan fair value adjustment-nya $15.700. Lalu jurnalnya adalah fair value adjustment terhadap unrealized holding gain or loss income sebesar 15.700. Untuk nanti, Juli 1, 2020, jurnalnya adalah cash di debit sebesar 122.225 didapatkan dari 119.200 ditambah 3.025 terhadap kreditnya ada debt investment sebesar 110.000, lalu ada interest revenue sebesar 3.025 yang didapatkan dari 110.000 debt investment tadi dikali dengan 0,11 dikali dengan 3/12, lalu ada gain on sale of investment sebesar 9.200. Lalu kita masuk ke pembahasan P17. Fernandes S.A. menginvestasikan kelebihan kasnya dalam investasi ekuitas selama 2019. Model bisnis untuk investasi ini adalah mendapatkan keuntungan dari perdagangan pada perubahan harga. Instruksinya, pada tanggal 31 Desember, portfolio investasi ekuitasnya ada dari Lindsay, Foley, and Arnold. Untuk quantity-nya, Lindsay 1.000, Foley dan Arnold 2.000 shares. Lalu Lindsay memiliki cost sebesar 15.000 euro dan fair value 21.000 euro. Untuk Polycorp cost-nya sebesar 40.000 dan fair value-nya 42.000 dan Arnold Aircraft memiliki cost 72.000 dan fair value-nya 60.000. Jadi total cost-nya adalah 127.000 euro dan fair value-nya sebesar 123.000 euro. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan Fernandes 31 Desember 2019 terkait dengan investasi ini? Apakah harus dilaporkan pada laporan laba rugi Fernandes 2019? Lalu untuk pertanyaan B, ini selama tahun 2020, Fernandes menjual 2.000 saham Polycorp harga 38.200 dan membeli 2.000 lagi saham Mansell Jones dan 1.000 saham Duff Company pada tanggal 31 Desember 2020. Lalu di sini investmentnya ada Lindsay, Polycorp, dan Arnold. Untuk Lindsay 1.000, Polycorp 2.000, Arnold 2.000. Lalu Lindsay dengan cost 15.000 dan fair value 21.000, Polycorp dengan cost 40.000 dan fair value 42.000, Arnold dengan cost 72.000 dan fair value 60.000. Totalnya 127.000 cost dan fair value 123.000. Apa yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan Fernandes 31 Desember 2020? Apakah harus dilaporkan pada laporan laba rugi Fernandes tahun 2020? Selanjutnya, selama tahun 2021, Fernandes menjual 3.000 saham Lindsay Jones seharga 39.900 dan 500 saham Duff Company dengan kerugian 2.700 euro. Lalu investasi ekuitasnya, investmentnya ada Arnold sebesar 2.000 shares dan Duff Company-nya sebesar 500 shares. Untuk cost dari Arnold sendiri 72.000 dan fair value 82.000.
Untuk the company memiliki cost 8.000 dan fair value 6.000. Jadi totalnya adalah 80.000 cost dan fair value 88.000. Pertanyaan yang sama, apakah harus dilaporkan di muka laporan posisi keuangan? Lalu apa yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi? Untuk yang A, di statement of financial position-nya, itu equity investment-nya at fair value sebesar 123.000 euro. Lalu pada income statement-nya, pelaporannya, itu ada other income and expense. Other income and expense, di sini, di dalam other income and expense ini ada unrealized holding loss sebesar 4.000 euro yang didapatkan dari 127.000 dikurangkan dengan 123.000. Nah, untuk pertanyaan yang B, untuk statement of financial position-nya, itu ada equity investment at fair value juga sebesar 94.000 euro. Lalu untuk laporan laba ruginya, income statement-nya, di dalam other income and expense ada loss on sale of investment sebesar 1.800. Ini didapatkan dari penyesuaian kerugian penjualan. Itu cash-nya kan 38.200, lalu ada equity investment-nya di kredit sebesar 40.000, jadi dapatkan loss on sale of investment-nya sebesar 1.800. Lalu ada juga unrealized holding loss-nya sebesar 38.000 euro yang didapatkan dari 136.000 dikurangkan dengan 94.000, lalu dikurangkan dengan 4.000. Next. Nah, lalu untuk statement of financial position-nya, equity investment itu 88.000 euro, lalu income statement-nya ada loss on sale of equity investment sebesar 10.800, didapatkan dari 8.100 ditambah dengan 2.700. Lalu ada unrealized holding gain-nya sebesar 50.000 yang didapatkan dari 42.000 ditambah 88.000 minus 80.000 euro. Terus ada entry record-nya sama cash loss on sale of investment terhadap equity investment. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih ada banyak kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Smarta. Terima kasih, Pak.